Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus, kata Allah. Kita manusia ini saja seperti lalat yang sudah berekor itu mau mati. Itu terbang. Kita ini terangkat. Manusia yang hidup pada saat kiamat itu, ketika sangkakala itu berbunyi dari malaikat Israfil, itu manusia saja terbang semuanya. Biar saya yang 100 kilo ini terbang juga, Mas, angkat. Seperti larut. Watakunul jiwalu kal ihnin. Bayangkan gunung yang kita lihat gunung. Bagaimana kekarnya itu gunung. Bagaimana besarnya tingginya itu gunung. Nanti seperti apa? Seperti kapas, seperti bulu-bulu yang dihambur-hambur saja. Hancur bersamaan dengan air laut. Bersamaan dengan meletusnya, meledaknya ini bumi dengan mineral-mineralnya. Langit terbelah, hancur semua. Kita bisa bayangkan. Kita saja 2018 lalu. Walaupun sudah tidak hari Jumat, detik-detik selesai hari Jumat, gempa luar biasa, pasti dalam image pikiran kita sudah ini berkait. Seperti ada naga di bawah tanah. Bagaimana kita punya ketakutan? Belum apa-apa dengan kiamat. Kalau diceritakan Allah dalam Al-Quran begitu banyak. Maka kata Nabi, manusia yang dapatkan kiamat itu manusia yang paling celaka. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia, kata Rasul, dia mendapatkan dunia ini kiamat besar. Itu manusia yang paling buruk. Dan orang yang mendapatkan kiamat, manusia yang dapatkan kiamat, semua mereka itu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena Rasul sudah jelaskan dalam hadis sahih. Tidak kiamat di dunia ini kecuali sudah tidak ada orang yang berzikir kepada Allah. Sudah tidak ada masjid azan. Sudah tidak ada orang tawaf di Ka'bah. Sudah tidak ada orang menyebut nama Allah. Maka yang tinggal semua manusia-manusia yang bejat. Maka itu yang namanya kiamat. Bumi marah, langit marah. Sehingga orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidupkan masjid, hidupkan Quran, ibu-ibu yang jaga salat, inilah tiang-tiangnya langit sebenarnya. Sehingga langit belum mengamuk. Masih ada tiangnya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Karena kalau sudah tidak ada orang menyebut nama Allah, pasti sudah tidak. Jadi mudah-mudahan tidak ada di antara kita dapatkan kiamat. Jadi beruntung ini almarhum. Tapi jangan juga, mudah-mudahan saya mati besok. Tidak juga. Kemudian ada namanya kiamatus sughra, kiamat kecil. Yang mana itu kiamat kecil? Seperti almarhumah sudah rasakan malam ini, malam ketiga. Penglihatan mata kasat, almarhumah karena tidak berdaya, rohnya sudah tidak ada, itu mata kasat. Tetapi hari ini almarhumah ini sudah hidup di alam barzakh. Alamnya juga seperti kita, ada mata kita tidak bisa lihat. Seandainya kita bisa dengar orang di alam barzakh, pasti orang di alam barzakh, di alam kubur sana banyak titipkan nasihat untuk kita. Hanya kita tidak bisa dengar, tetapi mereka bisa dengar kita. Makanya kita harus kirimkan doa. Karena mereka doa-doa tidak terima. Kalau doa orang yang mati sudah tidak ada manfaatnya untuk mereka. Karena mereka lagi butuh. Nah, biasa amal saleh ini kalau tidak cukup susah. Maka kiamatus sughra itu semua kita pasti rasakan. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Kalau kiamat besar, tanda-tandanya gampang.
Nabi sudah jelaskan tanda-tanda besar kiamat hari Jumat. Itu tanda besarnya hari Jumat. Jadi itu sahabat Nabi kalau sudah hari Jumat kadang tidak beraktivitas, banyak beribadah karena takut jangan-jangan sebentar ini kiamat. Itu saja. Jadi kalau tidak hari Jumat tidak kiamat. Dan tanda besar yang kedua, kalau sudah tidak ada orang beribadah, berzikir. Jadi kalau masih dengar pada isyarat ada azan di Baitul Haq, alhamdulillah belum kiamat. Tapi ingat, kiamat kecil senantiasa berada di belakang kita. Senantiasa kiamat kecil bersama kita. Apa itu kiamat kecil? Itulah kematian. Itulah kematian. Senantiasa berdampingan dengan kita di Israel di mana saja. Apakah nanti dia datang minta izin ada tanda-tandanya? Ada. Siapa yang dikasih tanda? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang beribadah bagus, orang yang sosialnya bagus, ibadahnya bagus, kemasyarakatannya bagus, maka nanti ada tanda-tandanya. Tapi tidak semua. Tetap dikasih tanda-tanda. Tapi kalau tanda-tanda umum kan gampang. Lampu sudah pada mati, kaki sudah setengah mati berjalan. Kemudian dia dicermin muka makin banyak keriput, gigi sudah tidak bisa makan jagung, tinggi pesta banyak pantangan, daging tidak bisa, kacang-kacangan tidak bisa, ayam potong tidak bisa, tempe tahu tidak bisa. Apa yang dimakan? Itu tanda-tanda. Tapi itu masih tanda-tanda tubuh. Tetapi orang yang beriman ketika nanti Israel datang, akan datang sudah ada pemberitahuan. Tunggu saja, maka perbaiki ibadah. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kami mengajak kepada kita semua dan diri saya. Almarhum ini, almarhumah sebagai contoh kepada kita baru 50-an. Tidak juga terlalu muda, bukan juga terlalu tua. Tapi itulah keadaannya. Kalau Israel sudah datang, maka tidak ada jaminan untuk kita apakah kita nanti hidup masih lama lagi. Utamanya kita yang 40 tahun, 50 tahun ke atas ini. Mau minta berapa lama lagi Bapak dan Ibu? Mau minta berapa lama lagi? Kalau sudah 70 mau minta berapa? 80, 90, minta sampai 150, 200, pun juga sudah hilang ingatan. Tak mungkin. Standar yang Nabi berikan kepada Allah itu sudah standar yang paling bagus, paling sempurna. 60 tahun atau lebih sedikit itu sudah sempurna. Tidak terlalu merepotkan, tidak ribut. Dari Faris sampai 100 tahun, mata sudah tidak sempurna, jalan sudah tidak sempurna, ingatan juga sudah tidak ada gunanya umur panjang. Karena kalau sudah umur usia lanjut, biar uang merah-merah 10 koper sudah tidak ada gunanya. Sekarang ini saja uang merah, uang biru itu masih semangat kita lihat. Tapi kalau sudah 80 tahun mau apa? 90 tahun mau apa? Bahkan lebih berharga air putih atau satu piring nasi yang disuap sama anak daripada uang merah-merah itu sudah tidak ada harganya. Maka kita manfaatkan hidup lagi. Tidak lama lagi, cepat atau lambat semua. Tidak usah kita takut mati, memang mau mati. Kemudian yang terakhir kepada keluarga yang berduka, tidak usah bersedih, berlarut-larut. Sedih boleh, meneteskan air mata boleh, tetapi tidak usah berteriak, tidak usah bersuara keras, silahkan menangis. Tetapi dengan doa-doa anak yang saleh, keluarga yang ditinggalkan, itu sampai sebagai makanan di alam barzakh. Kita sampai batas 3 hari saja takziah yang Nabi anjurkan. Kita gembirakan, kita kirimkan doa. Selebihnya adalah keluarga, anak solehnya yang setiap hari harus berbakti. Karena kita ini berbakti, bukan nanti orang tua hidup saja. Kita ini anak
sampai orang tua meninggal, kita tetap berbakti. Doakan mereka setiap selesai salat, selesai ibadah baca Quran, selesai zikir. Sampaikan semua pahala-pahala kita untuk mereka. Ada kelebihan kita naik haji, kita umrahkan mereka, hajikan mereka. Itu amal saleh kita sesudah orang tua kita meninggal. Tapi yang persoalannya, kalau anak-anak yang ditinggalkan tidak ada yang sembah. Tidak ada yang ibadah, hanya andalkan Pak Imam panggil baca doa, selesai. Ini susah. Jadi kita anak-anak yang harus juga beribadah, baru berdoa, itu baru sampai. Karena kalau kita anak tidak beribadah, tidak sembahyang, tidak taat, tidak ada gunanya. Durhaka kita ketika orang tua hidup, durhaka juga ketika orang tua sudah meninggal. Sudah susah payah, dibesarkan, diberikan pendidikan, dibina sampai dewasa, tetapi tidak ada balas budi sama sekali. Jadi kirimkan doa terus setiap saat. Minimal Al-Fatihah sampai atau tidak? Sampai. Tidak ada doa dengan Al-Fatihah yang tidak sampai kepada Al-Fatihah. Kemudian bagi kita yang masih hidup, marilah kita berlomba-lomba. Di samping kesibukan kita, bapak-bapak cari nafkah. Cari nafkah itu kewajiban. Tapi cari uang untuk haji, cari uang untuk umrah bukan kewajiban. Jadi sehingga jangan berusaha mau cari kaya. Berusaha saja. Kalau memang ditakdirkan kaya, alhamdulillah. Karena tidak bisa orang kaya semua. Tidak mungkin penduduk Indonesia 350 juta kaya semua. Siapa yang jadi anak buah? Ya kan? Tidak mungkin kalau semua mau jadi bos. Siapa mau jadi sopir? Kehidupan ini akan berjalan dengan berbagai macam profesi. Di situ juga ada nanti kaya dan miskin. Makanya kehidupan bisa berjalan. Kalau semua kaya, siapa mau jual di pasar? Semua orang mau buka mall, siapa pembeli? Jadi sudah itu. Berusaha saja cari nafkah untuk anak dan untuk istri itu wajib. Kalau ada kelebihannya, alhamdulillah bisa pakai menunaikan haji. Tapi bukan cari nafkah untuk naik haji wajib. Tidak. Nafkahnya istri dengan anak itu yang wajib. Jadi cari saja. Kemudian yang halal, jangan sembarang. Apalagi sekarang ini ya. Cari duit lewat online macam-macam cepat. Apalagi ini anak-anak judi-judi online, slot dan sebagainya, hati-hati. Nah, hati-hati. Kemudian ibu-ibu juga tetap jaga rumah tangga. Walaupun sekarang ini setengah mati. Dapat gas 3 kilo saja susahnya ditampung ibu-ibu. Sudah bawa KTP, orang yang bawa KTP yang harus ambil gas. Istri datang bawa KTP suami. Tidak boleh ya. Harus suaminya yang datang. Habis itu KTP dipegang, baru difoto. Ya, saya cari gas. Saya bilang luar biasa. Ini cari gas kita sih. Baru ada kakak di daftar lagi. Di foto kadang-kadang saya lihat ditaruh gas di depan. Di foto KTP. Bukan gratis dibeli. Adakah orang yang punya gaji 70 juta di atasan sampai 200 juta, gajinya BUMN sampai 500 juta, ada dikontrol begitu. Nah, kita ini yang pendapatan kadang dapat 1 hari, kadang tidak. Sudah umpamanya, sama kita ini miskin semua. Sudah kita punya pendapatan 50.000 1 hari. Saudara-saudara kita di gereja, di mana kah, tukang kah, buruh bangunan, buruh tani. Mau beli gas, saya mau beli foto dengan KTP. Di besok beli gas, di foto lagi. Itu pun dibatasi. Subhanallah. Apa yang membuktikan itu? Ini kita punya salah, bukan salah pemimpin kita. Kenapa? Karena Nabi sudah jelaskan, kalau masyarakat kurang bertakwa, maka dikasih pemimpin-pemimpin yang akan menzalimi mereka sendiri. Jadi salahnya kita sendiri. Ini saya takutnya nanti buang air, foto juga. Foto luar biasa. Itu gas 3 kilo Pak. Gas 3 kilo subsidi katanya. Kalau memang subsidi gratis, dikasih saja masyarakat. Kayak hina sekali kita hidup di Indonesia ini. Hinanya luar biasa. Saya sendiri lihat ibu-ibu, padahal kalau tidak ibu-ibu saya juga tidak ingat. Istri saya mau masak. Kalau bukan ibu-ibu saya
Sudah setengah mati mereka atur uang pas-pasan, mana beli ikan, beli beras, gula, kopi. Mereka sudah atur pas-pas, habis itu sudah mau memasak, ini lagi maaf. Ini antrinya lucu. Fotokopi kakak di bawah satu. Ada lagi, tetangga saya ini lucu gara-gara fokus KTP dengan kakak, dia lupa bawa uang. Dia antri sudah 15 barisan itu wajahnya, yang ke-15 tidak, dia lupa bawa uang. Kita pulang ke sini. Coba mana kita punya hati murah. Orang masak. Sementara di atas habis gas sementara goreng tidak. Bayangkan harus antri pakai KTP. Ada lagi yang bawa KTP fotokopi nggak diterima, harus asli katanya. Fotokopi asli katanya, baru kasih di aplikasi. Luar biasa. Sabar ibu-ibu ya, sabar. Ibu-ibu luar biasa sabarnya untuk suaminya, anaknya makan, dia sabar luar biasa. Kalau sudah begini mau diapa lagi? Jadi mudah-mudahan semua ini sudah ini akan Allah sampaikan. Mudah-mudahan semua kita mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang baik yang buruk itu cobaan untuk kita hidup di dunia. Kenapa? Siapa yang baik dia dapat keridhaan Allah. Siapa yang banyak keburukannya dia dapat kemurkaan dari Allah Taala. Wa ilaina turja'un. Orang kaya dia miskin, dia sakit, dia sehat, dia banyak duit, dia tidak banyak duit, wa ilaina turja'un. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan statusnya sama nanti di hari kemudian. Seperti dia pakai kain kafan. Bagaimana orang pakai kain kafan? Mau presiden, mau orang kaya, mau orang miskin, sama kain kafannya. Semua ditempatkan di tanah. Maka kita semangat. Tidak usah berputus asa dalam hidup. Makin susah saja tidak apa-apa. Ini seperti kembali zaman PKI, bisa tanah 1 meter diukur semua nanti. Tapi tidak apa-apa. Dengan kesabaran kita, ketaatan kita, mudah-mudahan Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang bagus. Makanya hidupkan masjidnya, majelis taklimnya, ibu-ibu juga hidupkan rumahnya baca Quran supaya nanti otomatis pemimpin yang bagus. Karena pemimpin itu bonus dari Allah. Kalau masyarakatnya takwa, dia dapat bonus pemimpin yang baik. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan Muharram ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sedikit lagi, yang belum sempat puasa dari tanggal 9 masih ada waktu besok. Ya, masih ada waktu besok. Kalau berpuasa tadi itu akan mendapatkan pengampunan secara umum. Nah, ditambah lagi besok 1 hari mendapatkan pengampunan selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi berpuasa. Oh saya halangan, ibu-ibu sekalian ada halangan, masih ada caranya. Masak sahur, masak buka untuk orang yang puasa. Kalau ada simpanan kasih keluar sedikit, kasih orang yang bersahur dengan yang berbuka. Sama pahalanya dengan orang puasa. Allah musta'an wal musta'an. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.